siang dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fania Aprilia. Di sini saya akan melakukan pengamatan, di mana judul pengamatan kali ini adalah sistem reproduksi jantan dan betina. Nah, tujuan dari pengamatan ini adalah mengetahui sistem reproduksi baik internal maupun eksternal, serta memahami fungsi-fungsinya. Pada kali ini, saya melakukan pengamatan kepada hewan mencit jantan. Baiklah, sebelum kita melakukan pengamatan, maka dari itu kita harus tahu apa itu reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru, di mana tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Pada manusia, untuk menghasilkan keturunan yang baru, diawali dengan peristiwa fertilisasi, sehingga dengan demikian, reproduksi pada manusia dilakukan dengan cara generatif atau seksual. Nah, pada kali ini saya akan melakukan pengamatan untuk mengetahui bagian-bagian sistem reproduksi pada hewan mencit jantan, di mana organ reproduksinya ini terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam atau internal, di mana organ reproduksi eksternal itu terbagi atas penis dan skrotum, dan organ reproduksi internal terdiri dari testis, kelenjar aksesori yang terdiri dari epididymis, vas deferens, sepasang vesikula seminalis, saluran ejakulasi, dan uretra. Nah, alat bahan yang akan saya gunakan itu ada sarung tangan, mencit jantan, tisu, alkohol, jarum, styrofoam, lalu ada silet, pinset, dan gunting. Sebelum melakukan pembedahan, saya menggunakan sarung tangan. Lalu di sini saya memilih cara dengan menggunakan alkohol untuk dapat membius hewan. Agar mencit dapat terbius dengan total, maka pastikan alkohol yang dituangkan tidak sedikit agar mencit segera terbius dan bisa dilakukan pembedahan. Nah, setelah itu langsung saja melakukan pembiusan kepada mencit. Pastikan tidak ada ruang di antara tisu sehingga mencit tidak dapat bernafas lagi. Setelah hewan tersebut tidak bergerak lagi, maka dipastikan hewan tersebut sudah terbius dan langsung saja diletak. Nah, setelah hewan tersebut sudah diletakkan di atas styrofoam, maka pastikan hewan tersebut dapat diamati dengan mudah dengan cara merentangkan kakinya dan tusuk dengan jarum pentul. Setelah mencit dipastikan dapat diamati, maka kita akan mulai membedah dengan menggunakan silet dan pinset. Nah, pertama-tama, tarik bagian kulit menggunakan pinset, lalu potong dengan perlahan, dan membuat pola huruf Y. Pastikan saat memotong bagian kulit, agar tidak terkena selaput pelindung organ dalam pada mencit. Setelah bagian kulit pada mencit sudah terbuka, maka langsung saja ditusuk menggunakan jarum, baik sisi kanan pada mencit maupun sisi kiri pada kulit mencit. Pastikan bagian pada kulit mencit dapat terbuka seluruhnya. Jika seluruh bagian kulit pada mencit sudah terbuka, maka potonglah bagian selaput pelindung organ dalam pada mencit dengan hati-hati. Karena jika tidak dengan hati-hati akan menyebabkan pendarahan pada organ mencit. Jika selaput pelindung organ dalam pada mencit sudah terbuka, maka selaput tersebut dapat ditusuk kembali menggunakan jarum. Nah, pastikan selaput pelindung organ dalam pada mencit ini tidak mengganggu pengamatan kita terhadap organ reproduksi pada mencit jantan. Baiklah, proses selanjutnya yang saya lakukan adalah membuang bagian organ lain yang tidak dibutuhkan dalam pengamatan kali ini, seperti usus, ginjal, dan yang lainnya. Nah, setelah beberapa organ yang tidak dibutuhkan sudah dibuang, maka dilakukanlah pengamatan sistem reproduksi pada mencit jantan. Nah, ini dia organ reproduksi eksternal pada mencit jantan, yaitu ada penis dan skrotum.
Nah, bagian organ reproduksi yang saya temukan yang pertama itu ada testis, di mana fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan penghasil hormon testosteron. Lalu ada uretra, di mana merupakan saluran untuk membuang urin dari kantong kemih. Lalu yang kedua itu ada vas deferens, di mana merupakan saluran panjang yang lurus mengarah ke atas dan berujung di kelenjar prostat. Memiliki fungsi mengangkut sperma menuju vesikula seminalis. Lalu itu ada sepasang vesikula seminalis, di mana berfungsi untuk menetralkan suasana asam dalam reproduksi wanita. Lalu itu ada saluran ejakulasi yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Lalu yang terakhir itu ada epididymis yang berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan mematangkan sperma. Ini dia bagian-bagian sistem reproduksi internal pada mencit jantan. Baiklah, melalui pengamatan tadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa organ reproduksi pada mencit jantan itu terdiri dari dua bagian. Nah, yang pertama itu adalah bagian eksternal atau bagian luar, dan yang kedua adalah bagian internal atau bagian dalam. Di mana organ reproduksi eksternal itu terdiri dari penis dan skrotum, di mana penis memiliki fungsi sebagai pengeluaran urin dan sebagai penyaluran semen ke dalam reproduksi betina. Lalu skrotum memiliki fungsi sebagai selaput pelindung testis. Lalu untuk organ reproduksi dalam itu terdiri dari testis, epididymis, saluran ejakulasi, vas deferens, vesikula seminalis, dan uretra. Di hasil pengamatan saya, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa. That's my baby, yeah. My baby.